pelatihan ini santai gitu, tidak seperti biar tidak seperti kuliah umum lah. Ya, betul. Saya akan lebih banyak cerita soal pengalaman. Teori-teori mungkin sudah banyak di Google, itu sudah banyak sekali teori-teori dasar jurnalistik, bagaimana cara mencari berita gitu. Cuman jurnalistik ini memang tidak bisa dipelajari 1 semester, 2 semester itu enggak. Bahkan mahasiswa publisistik pun atau mahasiswa jurnalistik pun belajar sampai tamat sudah dapat titel, misalnya tidak langsung bisa mengamalkan ilmunya itu di lapangan gitu. Karena jurnalistik itu adalah ilmu lapangan. Yang lain-lain itu, semisal bahasa, gaya, teknik itu meskipun ada tekniknya, bahwa misalnya gini, kita harus wawancara dari hal-hal besar ke hal-hal kecil gitu, misalnya dari hal-hal umum ke menukik atau menukik, kalau kita doorstop misalnya kita langsung menukik, tidak perlu basa-basi, itu hanya teori. Di lapangan itu bisa saja teori itu akan tidak terpakai gitu, tidak terpakai, dan kita mendapatkan teori sendiri di lapangan itu. Ini sebenarnya ilmu lapangan yang bisa dipelajari, tapi sebenarnya susah diajarkan gitu. Tapi bisa dipelajari. Itu proses jurnalistik itu adalah bukan banyak orang. Saya agak bersyukur bahwa mahasiswa dari Fakultas Pendidikan ini ya, bagian Fakultas Pendidikan. Karena selama ini ada anggapan, saya cerita dulu ya. Karena selama ini ada anggapan bahwa yang jurnalistik itu kok hanya di sastra gitu. Pernah di kampus atas mahasiswanya mengusulkan bikin pelatihan sama dosennya, terus dosennya bilang gini, ngapain kalian bikin pelatihan jurnalistik gitu? Biar saja kampus bawah yang bikin jurnalistik gitu. Padahal enggak. Sastra dengan jurnalistik itu berbeda. Justru jurnalistik itu adalah bagian dari ilmu sosial gitu, sosiologi, ilmu lapangan, ilmu yang bagaimana cara menundukkan lapangan sebenarnya. Nah, masalah menulis itu bisa dipelajari. Masalah bahasa itu hanya satu alat aja bahasa. Alat-alat lain banyak sastrawan yang pinter sekali menulis cerpen, menulis novel, tapi kalau dia tidak menguasai ilmu lapangan, dia tidak bisa juga menulis berita gitu. Itu bedanya. Dan juga pendidikan itu penting juga mempelajari jurnalistik, karena itu adalah bagaimana cara menceritakan atau memberitakan, ke bahasa Balinya itu ngortang peristiwa gitu. Ada peristiwa ini, terus kita ramu untuk kita kasih tahu sama orang gitu. Ini membahasakan peristiwa. Kalau kita membahasakan peristiwa, namanya juga peristiwa, yaitu adalah lapangan. Ada peristiwanya di lapangan gitu. Itu bahkan kalaupun ada wacana-wacana berita itu persoalan-persoalan hanya komentar-komentar, tapi tetap kita harus ke lapangan, tetap kita harus punya cara menundukkan lapangan gitu. Nah itu semacam pemahbah dari saya, bahwa saya senang Fakultas Pendidikan menggelar pelatihan ini, biar tidak dikira bahwa jurnalistik itu adalah ranahnya orang sastra gitu. Itu sangat keliru itu. Sastra itu ya sastra gitu, dan berbeda dengan jurnalistik. Dan sastra itu belajar bahasa, apalagi namanya Fakultas Bahasa, itu belajar bahasa berbeda dengan belajar jurnalistik, karena di dalam jurnalistik itu bahasa hanya salah satu saja, sebenarnya salah satu alat. Yang paling penting itu bagaimana kita menggali peristiwa, meliput peristiwa untuk kita bahasakan gitu. Kalau misalnya kita tidak menguasai peristiwa, apa yang kita bahasakan? Kan kita jadi ngarang-ngarang, kita jadi nulis cerpen gitu. Itu pengantar
dari saya. Nah, berita itu adalah proses mencari, menemukan, dan menyebarkan. Itu proses mencari itu gini. Ada berita. Saya kalau jadi wartawan itu dulu sering ke lapangan gitu, ngeliput atau tidak ngeliput, bertugas atau tidak bertugas. Kalau kita berkunjung misalnya sama keluarga di Busung Biu, tiba-tiba ada kecelakaan di Sririt gitu misalnya dalam perjalanan, kita harus turun gitu, meskipun kita tidak sedang bertugas gitu. Kita harus turun dan menggali peristiwa itu untuk kita beritakan gitu. Nah, itu wartawan yang itu tugas wartawan. Itu berita yang kita temukan ketika dengan tidak sengaja gitu. Yang kita temukan dengan tidak sengaja. Nah, tapi berita tetap kita harus cari, karena kalau kita jadi wartawan di koran, koran harus terbit besoknya gitu. Kalau kita kerja di TV melakukan penyiaran terus-menerus gitu. Misalnya nggak boleh gini, Singaraja ini aman, Bali ini aman, nggak ada pencopet, nggak ada pencurian, nggak ada rumah terbakar, tidak ada pemerkosaan, tidak ada kecelakaan, itu, dan kita tidak menulis berita. Itu salah gitu. Kita mencari gitu, mencari. Dalam proses mencari itulah kita memerlukan imajinasi, itu memerlukan dugaan, kecurigaan kepada satu hal, dan rasa ingin tahu gitu. Rasa ingin tahu. Misalnya gini, kalau kita lewat di jalan gitu, terus macet dan kita jauh di belakang, ini macet karena apa sih? Gitu. Orang ngomel-ngomel. Kalau bukan wartawan, orang ngomel-ngomel. Ini macet, kita mau cepat-cepat, ada rapat di Denpasar misalnya, di Bedugul gitu, ada macet gitu, dan kita nggak tahu penyebab macetnya gitu. Seorang wartawan itu turun, dia mencari apa yang terjadi gitu. Tapi kalau bukan wartawan mungkin menunggu, mencari itu. Nah, ketika bumi, ketika daerah ini aman gitu, buminya aman gitu, sehingga ada apa gitu, bukan berarti tidak ada berita. Imajinasi kita bermain gitu. Misalnya ada kebijakan bupati, misalnya tentang kebijakan bupati tentang menaikkan tarif parkir gitu misalnya, atau kebijakan ada perda baru tentang dari yang dikeluarkan DPRD, potongan gaji guru gitu misalnya. Itu kita cari, apa sih tanggapan guru gajinya dipotong? Apa sih tanggapan pengguna kendaraan parkirnya ditingkatkan gitu. Itu proses mencari. Terus proses menemukan itu sama. Wartawan yang tidak peka itu meskipun mencari ya tidak menemukan gitu. Tapi kalau wartawan yang peka, dia keluar dari rumah sedikit sudah dapat berita, dia menemukan berita. Misalnya orang yang rumahnya di tepi pantai gitu, aman gitu. Di masa pandemi ada nggak yang main ke pantai gitu. Itu kepekaan imajinasi kita yang berjalan gitu. Atau ada isu apa gitu, isu pada saat pandemi misalnya pembatasan jam buka bagi warung-warung. Isunya apa? Pemilik warung memberontak, pemilik warung nggak dapat pemasukan, pemilik warung protes-protes gitu. Itu sebentar aja kalau kita dari rumah sudah berpikir seperti itu, sudah langsung mencari, dan kita akan tahu dan kita menentukan dagang apa yang kita cari. Misalnya pedagang di Penimbangan, atau pedagang di Sanur, atau pedagang di Kuto gitu. Kita langsung ke situ dan kita akan menemukan gitu. Tapi kalau nggak peka, jalan-jalan sudah kemana-mana sampai ke desa-desa, nggak tahu yang mana berita atau
mana tidak menemukan berita gitu. Itu proses menemukan berita dan proses menyebarkan. Proses menyebarkan itu menulis. Kalau dulu berita dikirim ke media massa, terus media massa redaktur menerbitkannya, terus dibaca sama orang. Tapi sekarang banyak platform-platform media yang bisa dipakai untuk menyampaikan berita yang sudah kita temukan atau yang sudah kita gali gitu, atau yang sudah kita dapatkan. Itu seperti itu. Nah, untuk bisa mencari itu naluri berita. Misalnya yang saya sebut tadi, kalau kita lewat terus ada orang rame-rame nengok ke jembatan, lewat di jembatan, ada orang rame-rame nengok ke jembatan gini, orang mungkin berhenti saja melihat, tapi seorang wartawan harus curiga, ada apa sebenarnya gitu, kok ada rame-rame gitu. Jangankan di jembatan, misalnya kalau kita lewat di jalan ada orang kerumun agak banyak gitu, dan kita akan turun. Ada apa nih Pak? Ada apa Pak? Ada kejadian apa? Oh, ada orang berkelahi tadi. Oh, ada rumah kebakaran atau orang yang gitu. Atau mungkin saja tidak terjadi apa-apa. Oh, nggak terjadi apa-apa ya nggak apa-apa. Kita nggak jadi. Artinya mempunyai naluri untuk mencium bau berita gitu yang ada di sekitar kita. Observasi itu diperlukan. Observasi itu kemampuan untuk mengingat dan menangkap detail dari peristiwa-peristiwa. Terus rasa ingin tahu. Tidak ada wartawan yang tidak memiliki rasa ingin tidak memiliki tahu. Kalau orang yang tidak memiliki rasa ingin tahu tidak berbakat menjadi wartawan gitu. Makanya wartawan itu selalu ingin tahu untuk menumbuhkan naluri, untuk menumbuhkan kepekaannya terhadap berita. Gitu. Kenal berita gitu. Kita harus kenal berita, tidak yang apa jurnalistik. Kalau kerja jurnalistik itu orang yang mencari berita terus secara rutin itu menyampaikan kepada khalayak, bukan sembarangan. Nah, TV misalnya TV di seluruh Indonesia, TV One gitu misalnya, ada kejadian di Jakarta. Ini ilustrasi ya. Ada kejadian di Jakarta, gedung terbakar gitu misalnya, gedung DPR gitu terbakar gitu. Terus di daerah kita menjadi wartawan daerah, terus kita ada rumah penduduk yang beritanya dengan berita kebakaran air. Itu kalau memang terjadi itu. Tapi kalau tidak terjadi, kita bisa saja mengirim dan kita kenal berita itu, ini akan dimuat. Dan ini bernilai berita. Gitu. Nanti lagi sebentar saya akan jelaskan apa-apa saja yang kejadian-kejadian atau peristiwa yang bisa disebut memiliki nilai berita. Sopan, luas, dan sesuai. Itu umum lah itu. Bukan hanya menjadi wartawan, jadi dosen atau jadi apapun, kita harus sopan, luas, dan sesuai dengan kesesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia. Cepat gitu. Wartawan itu harus bekerja cepat. Tidak boleh seperti bikin tugas kuliah, deadline-nya hari Minggu, deadline-nya 1 minggu lagi, kita baru kerja satu minggu malam sebelum tugas disetorkan gitu. Itu tidak terjadi di dalam kerja jurnalistik. Kerja jurnalistik itu cepat. Sekarang ada, apalagi sekarang alat-alat sudah banyak, alat-alat yang bikin kita cepat itu teknologi itu sudah banyak. Sekarang ada kecelakaan
di daerah Bedugul gitu misalnya, base jatuh, hari itu juga di lapangan kita sudah berpikir seperti apa bentuk beritanya. Gitu. Apalagi sekarang wartawan bisa ngetik di HP, base yang membawa siswa SMP negeri apa gitu di Indonesia, negeri Probolinggo gitu misalnya, jatuh sekian orang luka-luka. Dan itu rumus itu cepat bikin berita itu cepat untuk bisa cepat nanti saya kasih tahu bagaimana caranya membuat berita dengan cepat, cerdik gitu. Cerdik itu gini, kalau misalnya kita dilarang-larang itu memang ada semacam gini, ada sebuah kejadian di keluarga. Terus kita mau ngeliput itu, keluarganya nggak terima. Kita dihalang-halangi masuk. Tapi kita harus mendapatkan berita itu. Gitu. Kita tidak boleh melawan orang-orang, apalagi orang-orang di kampung, apalagi misalnya bawa parang gitu. Nggak boleh masuk, keluar tidak untuk diberitakan gitu misalnya. Tapi kita harus memberitakan itu karena sebuah kejadian yang open, yang semua orang tahu dan kita harus memberitakannya gitu. Kita harus cerdik. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Misalnya kita tidak mencari informasi di keluarganya atau keluarga dekatnya atau yang sempat ke situ, pokoknya kita carilah di situ. Itu cerdik. Terus daya ingat tajam, itu biasa. Kita bisa mencatat, DP bisa ngerekam, tapi tetap diingat. Misalnya gini, banyak wartawan kalau wawancara itu bawa rekaman gini. Mulut narasumber itu gini, gimana Pak pendapat Bapak tentang apa Pak tentang politik? Tapi kadang-kadang sampai di rumah itu direkam hanya untuk memastikan atau mengamankan data-data. Tapi ketika menulis, kadang-kadang kita sudah ingat dan kita bisa langsung menulisnya. Gitu. Nah tentu saja menjadi wartawan sama seperti menjadi penulis itu kita harus rajin tunggu sebentar ya, saya mau nyestor nilai. Nah itu terus selalu ingin tahu seperti ini. Selalu ingin tahu itu ada rumus. Mungkin sudah kalau kita cari di Google atau cari di atau pernah ikut pelatihan jurnalistik, pasti ini selalu disampaikan. 5W1H. 5W1H. Itu udah pasti itu. Pasti disampaikan itu. Dan gini, tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang tidak mengandung 5W1H. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak mengandung itu. Misalnya siapa? Siapa yang terlibat di situ? Gitu. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, siapa yang kecelakaan? Gitu. Siapa saksinya? Siapa yang harus kita wawancara? Terus apa kejadiannya? Gitu. Kecelakaan. Kapan kejadiannya? Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, kejadian itu tidak ada orang yang melihatnya, itu unsur kapan harus tetap ada. Unsur kapan harus tetap ada. Misalnya sore, kita tidak tahu jam pastinya, kapan kejadian itu, sore, itu sudah when. Itu. Jangan sampai baru kita tidak tahu, kita tidak isi berita itu apa waktunya gitu. Tidak diisi tahu, diisi unsur when-nya, unsur kapannya gitu. Karena sebuah kejadian itu harus ada unsur kapannya. Tidak mungkin ada tidak ada kapan. Terus di mana, where, di mana kejadian itu pasti ada. Terus mengapa
mengerti tentang penyebab kejadian itu, mengapa itu terjadi, itu. Terus bagaimana peristiwa itu kronologisnya seperti apa, itu. Bagaimana itu bisa terjadi. Itu 5W1H. Pasti udah tahu, dan rumus ini bukan hanya ada di jurnalistik, juga ada di di ilmu-ilmu lain, ilmu komunikasi yang lain itu pasti ada. Nah, sekarang saya kasih tahu apa berita. Artinya peristiwa apa yang memiliki nilai berita. Itu. Pertama adalah konflik. Konflik itu selalu memiliki nilai berita. Masalahnya itu nilainya kecil atau besar. Orang berkelahi itu selalu diberitakan. Apalagi satu korbannya tewas. Karena orang yang berkelahi, konflik itu, manusia itu selalu ingin tahu, selalu senang melihat konflik. Manusia melihat pertandingan sepak bola itu adalah menyaksikan konflik, perseteruan. Manusia senang menonton tinju, itu karena mereka senang melihat dua manusia bertengkar. Gitu. Itu manusia itu seperti itu. Nah, pembaca kita itu juga seperti itu. Jangankan untuk bahkan bukan wartawan pun, misalnya ada dari peserta di sini mendengar orang ketika itu di kos, terus ribut-ribut di keras sekali, satu suara perempuan, pasti tergerak kita untuk bangun. Ada apa? Dan senang sekali melihat orang bertengkar. Makanya konflik itu punya nilai besar kita yang konflik bukan hanya konflik fisik, perbedaan pendapat juga konflik. Misalnya bupati beda pendapat tentang pembelajaran daring gitu dengan DPRD. Bupati, gubernur berbeda pendapat dengan menteri, itu pasti jadi berita. Gitu. Gubernur bilang Bali aman, cocok dikunjungi, terus menteri bilang bahwa Bali belum selayaknya dikunjungi, itu jadi berita. Gitu. Karena itu dua pendapat yang berbeda dan sama-sama pejabat. Itu orangnya yang bernilai berita. Maaf ya, saya agak santai karena dari menjuri itu saya dari pagi sampai tadi. Terus kemajuan dan bencana itu sama nilai beritanya. Dulu Undiksa itu gedungnya, kelasnya berdebu seperti kandang ayam gitu misalnya. Kalau kita lukiskan, terus sekarang megah. Kemajuannya sudah semua gedung tingkat 3, bahkan ada tingkat 4. Dulu aula kita punya aula yang sangat kecil, orang pentas tari itu tidak nyaman gitu, tapi punya gedung yang tinggi. Itu layak diberitakan. Itu. Dan juga bencana, gedung itu ambruk, layak diberitakan. Kenapa itu bernilai berita? Sama seperti tadi, manusia itu senang melihat penderitaan gitu orang lain, bukan penderitaan dirinya. Dengan harapan, dengan doa, toh juga orang lain yang kena bencana. Misalnya jauh di mana di Jawa gitu, orang di Bali merasa aman dan enjoy sekali menceritakannya. Sama seperti ketika ketika virus corona itu awal-awalnya ada di Wuhan, Cina. Di Bali, di Indonesia itu bercerita dengan semangat sekali, seakan-akan bencana itu jauh sekali. Dan senang dengar ini tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Senang baca beritanya. Seakan-akan virus itu tidak akan sampai di Indonesia. Tapi ketika sampai di Indonesia,
baru kita merasa prihatin gitu. Nah itu manusia itu. Gitu. Dan suka juga kenapa misalnya jumlah itu sering diberitakan, korban jumlah orang positif hari ini yang paling tinggi tingkat positifnya di seluruh dunia adalah India. Saat ini paling tinggi Jerman. Saat ini paling tinggi itu. Itu adalah bencana-bencana yang ingin didengarkan orang gitu. Ingin didengarkan orang. Orang ingin tahu biar dirinya tidak kena. Atau memang orang ingin tahu, ingin senang mendengar berita tentang bencana lain gitu, bukan dirinya sendiri, bukan keluarganya gitu. Yang bernilai berita lagi adalah konsekuensi. Konsekuensi itu ini kebijakan atau suatu peristiwa yang memiliki pengaruh besar, bahkan memiliki pengaruh kepada seluruh kehidupan manusia. Gitu, misalnya. Terus sampai orang bosan bacanya. Jangan dong yang beritakan ini terus-menerus, gitu. Bosan gitu. Tapi itu memang harus diberitakan gitu. Karena sebagai bahan pelajaran, sebagai bahan perbandingan agar kita tidak kena gitu. Yang di Indonesia itu paling sering gini. Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM. Kalau BBM naik itu seluruh media massa itu memberitakannya. Karena kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap kehidupan seluruh manusia Indonesia. Bahkan tidak punya motor pun, yang tidak punya mobil, itu tetap kena. Kalau misalnya BBM naik, harga barang naik, orang yang tidak punya mobil harus membeli dengan harga yang mahal, kebutuhannya dia, kebutuhan rumah tangganya gitu misalnya. Itu. Makanya kalau BBM naik, kapan misalnya kalau Jokowi atau Presiden Jokowi menaikkan BBM besok itu misalnya, besok itu semua media itu memberitakannya. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi yang luas. Ada konsekuensi seluas kampus gitu misalnya. Ketika rektor atau kebijakan pendidikan mengharuskan atau menaikkan P gitu misalnya pendidikan itu punya konsekuensi terhadap mahasiswa di kampus. Itu layak diberitakan. Kalau misalnya pers kampus ada kenaikan SPP tidak memberitakannya itu salah itu. Tapi banyak pers kampus yang tidak berani memberitakannya gitu. Karena UKM-nya dibiayai oleh kampus. Itu. Ya, tapi itu memang bernilai berita gitu. Karena semua orang pasti membicarakannya gitu. Kalau SPP naik di kampus itu semua mahasiswa membicarakannya itu. Terus ada kemasyuran dan terkemuka. Gitu. Artis itu selalu jadi berita. Kalau dia ngunggah status di Instagramnya dikutip oleh media massa untuk diberitakan. Gitu. Tapi kalau kita yang tidak masyhur, status meskipun bagus tidak akan dikutip dan bahkan tidak dilihat orang. Itu kemasyhuran. Tingkat kemasyhuran itu ada. Kemasyhuran di selebritis itu karena dia jago nyanyi, jago main film, atau wajahnya sangat cantik gitu. Itu kemasyhuran selebritis. Ada kemasyhuran, misalnya kalau di Buleleng, di Bali yang paling masyhur itu adalah Gubernur Koster. Ada istri gubernur yang masyhur, ada istri gubernur yang tidak masyhur. Itu tergantung tergantung performan dia di lapangan atau performan dia menjadi istri. Di Buleleng yang paling masyhur bupati. Di kampus Undiksa yang paling masyhur rektor.
seluruh mahasiswa dan seluruh dosen di kampus itu tahu rektornya siapa. Yang kedua masyhur misalnya dekan. Dekan dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dekan FIP, itu masyhur di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin saja tidak dikenal di Fakultas Bahasa atau di Fakultas Sejarah, di Prodi Sejarah atau di MIPA tidak dikenal. Gitu. Dia tidak masyhur di situ, tapi masyhur di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ketika bikin berita, apapun yang dilakukan dekan jadi berita. Gitu. Kalau pembacanya hanya di lingkungan kampus itu cara mengukur kemasyhuran. Jangan misalnya kenapa kegiatan-kegiatan Bupati Sabang gitu misalnya di Aceh tidak pernah diberitakan di Bali, tidak pernah diberitakan di Bali Pos, ya karena tidak masyhur di sini gitu. Itu sama juga poster itu tidak jadi di Aceh, tidak jadi Papua gitu. Seperti itu. Itu cara mengukur kemasyhuran. Artinya tindak tanduk apa-apa yang dilakukan, kebijakan, ngomongnya, kemana, gubernur di Bali diberitakan oleh media di Bali. Itu. Terus yang bernilai berita lagi adalah kedekatan. Kedekatan emosional. Kedekatan itu gini. Kita akan ingin tahu cerita tentang keluarga kita ketimbang ingin tahu tentang cerita keluarga orang lain. Kita kalau misalnya kita dari mana? Dari Singaraja, kita ingin tahu apa yang ada di Singaraja. Perbandingannya seperti ini. Ini contoh. Ada bis jatuh di mana gitu misalnya. Bis jatuh, korbannya meninggal 3 gitu misalnya, luka-luka 50 gitu, seperti itu. Nah, sementara di Singaraja ada bis juga jatuh, korbannya luka sedikit, luka ringan. Yang ingin kita ketahui adalah bis yang jatuh di Singaraja. Itu kedekatan. Ada kedekatan emosional. Misalnya gini, misalnya bentrok warga trans di Sulawesi, Bali Nurago itu bentrok dulu sama warga lain di situ, tapi diberitakan di Bali. Padahal itu jauh, secara jarak itu jauh, tapi dia dekat secara emosional. Orang Bali selalu ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang Bali di luar. Sama seperti orang Jawa selalu ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang Jawa di luar. Orang Jawa yang ada di Suriname itu selalu jadi berita di media-media di Jawa gitu. Itu kedekatan, itu cara mengukur nilai berita. Terus human interest. Ada human interest itu bersifat kemanusiaan. Misalnya berita tentang orang yang tidak makan-makan, terus ada orang bantu. Itu semacam itu. Kemiskinan, orang yang tidur di lantai, orang ada pengemis di jalanan, terus berita-berita yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan kita. Itu juga ada rumus. Nanti kalau misalnya kita ke lapangan, kita akan tahu yang mana sisi sosialnya tinggi, yang mana sisi kemanusiaannya biasa-biasa saja gitu. Yang diabaikan, oh itu biasa tuh. Gitu. Artinya meskipun menyentuh perasaan, tapi umum sudah banyak terjadi. Itu. Yang bernilai berita lagi adalah soal seks. Seks itu selalu menarik untuk diberitakan. Pemerkosaan, orang selingkuh, orang cerai, selalu kalau misalnya zaman sekarang di dunia maya itu
ada siswa berpakaian seragam ini, video mesumnya tersebar di semua orang mencarinya. Mana linknya? Kok nggak ada linknya? Minta linknya, kan seperti itu. Itu selalu menarik. Padahal seks itu begitu-begitu saja dari dulu. Dari zaman purba itu selalu begitu-begitu saja. Tapi seks selalu menarik bagi orang. Makanya ada media yang dulu secara khusus itu membahas hal-hal itu. Zaman-zaman Orde Baru itu dulu ada media-media seperti itu. Sekarang media itu nggak laku karena orang-orang sudah mendapatkan berita-berita atau hal-hal yang berbau seksual itu ada di dunia maya dan gampang dicari gitu. Sekarang itu. Kalau dulu apa-apa dilarang, zaman saya muda atau remaja itu sering baca ini majalah-majalah yang covernya berisi orang pakai bikini gitu. Sekarang orang pakai bikini itu nggak ada di mana-mana. Gitu. Artinya nilainya bisa turun dia karena saking banyaknya. Gitu. Tapi akan selalu dicari. Hal-hal menarik dari soal-soal seksual itu selalu dicari. Itu nilai antara lain nilai-nilai berita. Artinya kalau kita tidak sembarangan kita mencari berita, kalau kita menemukan hal-hal seperti itu sudah layak menjadi berita. Gitu. Dan dibaca, itu pasti dibaca. Itu. Nah, sekarang waktu saya sampai jam berapa ini ya? Masih, Pak moderator. Ya. Ya. Masih Pak. Lanjut. Iya ya. Ada berita bentuk sekarang menulis ya. Berita itu ada secara garis besar itu ada dua jenis berita. Berita langsung sama berita kisah atau pictures, berita tak langsung. Itu. Berita langsung itu adalah suatu kejadian, misalnya kecelakaan kita ketemu kecelakaan sekarang. Vespa melawan bus, terus yang naik Vespa luka berat, busnya ringsek gitu misalnya, padahal bertabrakan dengan Vespa. Itu kita tulis dan langsung diberitakan. Kalau media koran cetak, dia bisa sekarang kirim, besok pagi itu tidak boleh lagi 2 hari dia muncul, besoknya sudah harus muncul. Makanya kita harus langsung kirim ke redaksi. Kalau radio bisa langsung siaran langsung, telah terjadi kecelakaan Vespa melawan bis, pengendara Vespa jatuh terguling-guling, luka di lengan, memar di wajah, gitu. Kakinya patah, terus ambulans sudah datang dan dibawa ke rumah sakit. Sementara supir bis selamat, tapi bisnya ringsek, gitu. Bisa langsung seperti itu berita langsung dan tidak boleh ditulis dengan berbunga-bunga. Artinya penuh kiasan itu nggak boleh. Ketika mentari baru terbit di timur, terjadinya kecelakaan. Nggak boleh seperti itu. 2 orang luka dalam kecelakaan ini. 3 orang tewas, kan gitu berita-berita yang kita baca. Langsung gitu. Kalau berita kisah, saya hanya menyinggung aja berita kisah ya, karena kalau misalnya pelatihan berita kisah ini waktunya lama. Berita kisah itu adalah berita yang memiliki nilai human, kemanusiaan yang tinggi, yang bisa menyentuh perasaan orang-orang. Misalnya gini, ada kecelakaan. Ini contohnya kecelakaannya yang paling gampang lah. Kecelakaan, terus meninggal, terus kita beritakan secara thread news, secara langsung sudah kita beritakan dan sudah dimuat. Tapi belakangan kita ketahui ternyata yang kecelakaan itu besoknya mau menikah. Dan dia datang waktu itu ke kota untuk mengambil cincin kawin gitu misalnya. Itu layak dijadikan kisah. Kita lagi gitu. Kita ceritakan dan itu boleh menggunakan diksi-diksi atau pilihan-pilihan bahasa yang tidak umum, yang agak sastra juga bisa gitu.
tahulah bagaimana perasaan Ketut Murni yang besok akan menikah. Suaminya kecelakaan ketika mengambil cincin kawin di Singaraja. Dia tidak henti-henti menangis, air matanya. Boleh melukiskan itu. Wawancara, ketika saya wawancara, gitu, boleh seperti itu, berita kisah itu. Ketika diwawancarai, Ketut Murni tak henti-henti menangis. Tangannya selalu mengusap pipinya selalu merah, matanya selalu merah, sembab gitu. Boleh, tapi kalau straight news nggak bisa gitu. Itu kita langsung memberitakan 5W1H, kecelakaan pahlawan apa, bagaimana akibat siapa yang kecelakaan, gitu. Karena kronologinya itu kita menginformasikan langsung, itu berita langsung. Itu beda straight news dengan dengan berita kisah atau pitches. Itu. Menulis itu seperti apa gitu? Menulis itu seperti apa? Straight news, saya ingin memberitahu soal straight news karena itu rumus yang gampang. Karena itu kalau kita jadi wartawan itu yang cepat kita kuasai. Gitu. Sebelum masuk ke berita kisah kita menguasai juga berita straight news, berita langsung. Sama seperti melukis, sebelum melukis abstrak, surrealis, kita setidaknya harus ngerti dulu yang mana yang realis. Menulis berita straight news, ada piramida terbalik. Yang paling penting disampaikan pertama kali di lead alinea pertama yang paling penting. Kalau bus kecelakaan, tidak ada korban, tidak ada yang luka-luka, tapi busnya ringsek. Kalimat awalnya, bus yang mengangkut ringsek ketika ketika terjun di jurang git-git sedalam 6 meter. Itu kita anggap paling penting untuk disampaikan pertama kali kepada pembaca kita. Itu. Tapi kalau misalnya meninggal, 10 meninggal gitu. 10 orang meninggal, 50 luka-luka ketika terjadi kecelakaan bus terjun ke jurang sedalam 6 meter di jurusan Singaraja Denpasar Senin sore kemarin itu. Nah setelah itu baru kronologis kejadiannya, terus siapa sopirnya, siapa itu gampang nulis straight news kalau tahu rumusnya seperti itu. Nah menentukan apa-apa yang penting itu yang paling penting. Gitu. Bagaimana cara menentukan yang paling penting? Gini caranya, keingintahuan orang pembaca kita itu apa yang dia ingin ketahui untuk pertama kalinya terhadap satu peristiwa. Tuh, paham itu ya? Apa yang paling ingin diketahui oleh pembaca kita menebak ini, menerka. Tentu menerka tidak tebak-tebakan buah manggis, tapi menebak dengan ilmu-ilmu, dengan disitulah ilmu sosial kita muncul, ilmu sosiologi kita muncul, gitu. Ilmu membaca keinginan orang muncul, gitu. Tapi ada hal-hal universal yang standar, gitu. Misalnya sepak bola. Sepak bola nih, kita nggak kalau misalnya kita tidak menonton sepak bola, gitu, tapi kita tahu yang main misalnya Madrid sama Barcelona, terus kita akan bertanya kepada orang yang menonton, apa pertanyaan kita, apa yang ingin kita ketahui pertama kali ketika kita bertanya kepada yang menonton pertandingan itu. Karena kita sudah ketiduran misalnya, karena pertandingannya pagi, kita ketiduran, besoknya kita ingin tahu apa yang kita ingin tahu pertama kali. Yang kita ingin tahu pertama kali itu adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita tidak akan menanyakan skor pertama kali kalau kita belum tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kita tidak akan bertanya siapa yang memasukkan pertama kali tahu
kalau kita belum tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Pertanyaannya, siapa yang menang? Barcelona gitu. Berapa skornya? Itu urutannya, berapa skornya? 3-2. Barcelona 3, Madrid 2. Ini Messi, siapa lagi gitu. Terus yang Madrid siapa yang ngegol? Ini. Terus bagaimana jalan pertandingannya? Jalan pertandingannya itu belakang-belakangan kita tanyai gitu. Nah, cara membuat berita itu seperti itu juga gitu. Makanya judul berita ini Madrid dibantai Barcelona 3-2. Dalam pertandingan Liga Spanyol dini hari kemarin. 3 gol Barcelona dilesakkan oleh Messi, ini dan ini. Sementara 2 gol dilesakkan oleh ini sama ini. Tuh. Baru dilanjutkan dengan bagaimana jalannya pertandingan. Itu namanya piramida terbalik dari hal yang penting. Itu. Kalau Bli, ya. Mohon maaf Bli, lagi 5 menit nih. Oh, enggak. Siap. Ya. Ini lagi sedikit. Ini soal-soal penting. Misalnya kalau kita habis ujian, yang kita tanyakan pertama kali itu dia dengan nilai ini kan gitu. Tapi kita tidak menanyakan nilaimu berapa. Orang lulus sama nggak lulus saja kita belum tahu. Hal seperti itu yang cara merumuskan apa yang kita tulis untuk pertama kali di paragraf pertama, terus diikuti paragraf kedua, sampai hal-hal yang tidak penting. Itu. Saya hanya ingin waktu untuk wawancara. Bagaimana teknik kita wawancara? Ada hal-hal yang harus diketahui ketika kita wawancara. Misalnya jelaskan maksud wawancara. Gitu. Kalau misalnya wawancara sama dekan yang jadi dekan di Fakultas Sejarah gitu misalnya, maksud kita mewawancara dia soal sejarah atau hal-hal umum tentang soal sejarah, atau bisa saja tentang sejarah Kota Singaraja, tapi ke situ. Saya ingin tahu tentang Kota Singaraja. Nggak apa-apa kalau nge-WA atau nelpon. Saya ingin tahu, saya ingin wawancara tentang ini. Biar narasumber menyiapkan jawabannya dan mencari referensi. Gitu. Itu berbeda dengan wawancara doorstop, wawancara yang mencegat langsung narasumber di jalan. Gitu. Laku sebelum wawancara, gitu. Saya itu sering beberapa artis atau beberapa tokoh itu tidak mau diwawancarai dengan cara seperti ini. Misalnya dia penulis penyanyi, ya anggaplah dia penyanyi. Terus kita tanyain, Pak, sudah berapa sih melahirkan album? Apa saja judul lagunya, Pak? Di mana saja pentas? Itu tidak akan disukai oleh narasumber pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ketahuan sekali, wartawan itu tidak riset. Artinya kalau kita wawancara sama Rektor Undiksa gitu misalnya Pak Jampel, kita setidaknya tahu dia dulu dekan apa, dia pendidikannya apa gitu, dia dari mana, ada di Google, dan kalau nggak ada di Google kita bisa tanya orang-orang terdekatnya gitu. Jangan wawancara itu langsung dari awal, Bapak lahir di mana? Pak, nama lengkapnya siapa Pak? Lahirnya di mana gitu. Hal-hal seperti itu tuh jangan ditanyakan sama narasumber. Narasumber akan kehilangan gairah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Ajukan janji wawancara gitu biasa tuh, susun pertanyaan sebelum wawancara, temui narasumber, mulailah dengan pertanyaan yang serius yang bisa menguatkan ego narasumber gitu. Artinya gini, menguatkan ego narasumber itu seperti kalau penyanyi kita jangan menanyakan hal-hal yang mungkin saja dia tidak tahu gitu. Menanyakan tentang burung gitu. Burung apa sekarang yang paling mahal? Naikkan ego dia dengan cara membangkitkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dia tahu gitu. Yang memang ahlinya dia gitu. Oke. Terus pertanyaan yang keras, yang sensitif, yang menyinggung, simpanlah untuk bagian akhir. Ini strategi. Gitu.
Misalnya kita ada misalnya pejabat selingkuh, kita ingin sudah banyak sekali beredar di dunia maya di mana. Terus kita bertanya, datang, Pak, benar Pak selingkuh atau enggak? Akan diusir kita, pergi. Tanyain dulu hal-hal hal-hal yang menyenangkan dia gitu. Baru terus dengan strategi tertentu kita nanya, Pak, gini Pak, ini terkait di dunia maya ini saya sebenarnya juga tidak sebenarnya, tapi saya tahu Pak. Gitu cara bertanyanya. Langsung, Bapak benar selingkuh atau enggak? Jangan langsung kayak gitu. Atau kasus korupsi misalnya. Bapak benar korupsi atau enggak? Jangan pernah. Kalau kelihatan narasumbernya marah-marah, dengan pertanyaan pulihkan dengan cepat. Nah, disitulah ilmu-ilmu, bukan ilmu bahasa di situ. Disitulah muncul ilmu-ilmu sosial, ilmu pendekatan, ilmu kemanusiaan gitu. Bagaimana caranya menyenangkan orang yang marah gitu. Itu semacam itu. Saya pikir itu saja dulu, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab.